Keraton Kasepuhan adalah keraton yang terletak di Kelurahan Kasepuhan, Lemah Wungkuk, Cirebon. Makna di setiap sudut arsitektur keraton ini pun terkenal paling bersejarah. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. Keraton Kasepuhan adalah bangunan yang dahulu bernama Keraton Pakungwati yang pernah menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Keraton Kasepuhan berisi dua komplek bangunan bersejarah, yaitu Dalam Agung Pakungwati yang didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Cakrabuana dan komplek Keraton Pakungwati atau sekarang disebut Keraton Kasepuhan didirikan oleh Pangeran Mas Zainul Arifin pada tahun 1529 Masehi. Pangeran Cakrabuana bersemayam di Dalam Agung Pakungwati Cirebon. Keraton Kasepuhan dulunya bernama Keraton Pakungwati. Sebutan Pakungwati berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati binti Pangeran Cakrabuana yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Ia wafat pada tahun 1549 dalam Masjid Agung Sang Cipta Rasa dalam usia yang sangat tua. Nama dia diabadikan dan dimuliakan oleh nasab Sunan Gunung Jati sebagai nama keraton, yaitu Keraton Pakungwati yang sekarang bernama Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan adalah keraton termegah dan paling terawat di Cirebon. Halaman depan keraton ini dikelilingi tembok bata merah dan terdapat pendopo di dalamnya. Sedangkan di bagian dalam keraton ini terdiri dari bangunan utama yang berwarna putih, yang di dalamnya terdapat ruang tamu, ruang tidur, dan singgasana raja. Salah satu hal unik yang dapat kita lihat dari keraton yang luasnya 185.200 meter persegi ini adalah keberadaan Museum Kereta Singabarong. Menurut sejarah, kereta ini dibuat pada tahun 1549 Masehi. Dikatakan kereta ini adalah kereta paling canggih pada masanya karena sudah dilengkapi dengan suspensi, shockbreaker, power steering, dan memiliki kemampuan untuk berbelok 90 derajat. Tenaga yang digunakan untuk menarik kereta ini adalah menggunakan tenaga 4 ekor kerbau bule atau albino. Saat ini, kereta tersebut tidak lagi dipergunakan dan hanya dikeluarkan pada tiap 1 Syawal untuk dimandikan. Selain koleksi kendaraan pusaka, Keraton Kasepuhan Cirebon ini juga memiliki koleksi lukisan Prabu Siliwangi yang diketahui dalam sejarah merupakan kakek dari Sunan Gunung Jati pada masanya. Keunikan lukisan ini adalah ketika kita berdiri dimanapun, mata dari lukisan Prabu Siliwangi akan terlihat mengikuti kita. Hal ini disebabkan karena teknik melukis yang dibuat secara khusus. Di depan Keraton Kasepuhan terdapat alun-alun yang waktu zaman dulu bernama Alun-Alun Sangkala Buana, yang merupakan tempat latihan keprajuritan yang diadakan pada hari Sabtu, atau istilah pada waktu itu adalah Sabtonan. Dan di alun-alun inilah dahulunya dilaksanakan berbagai macam hukuman terhadap setiap rakyat yang melanggar peraturan, seperti hukuman cambuk. Di sebelah barat Keraton Kasepuhan terdapat masjid yang cukup megah hasil karya dari para wali, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Sedangkan
Di sebelah timur alun-alun dahulunya adalah tempat perekonomian berupa pasar. Model bentuk keraton yang menghadap utara dengan bangunan masjid di sebelah barat dan pasar di sebelah timur, serta alun-alun di tengahnya, merupakan model keraton pada masa itu, terutama yang terletak di daerah pesisir. Bahkan, sampai sekarang, model ini banyak diikuti oleh seluruh kabupaten atau kota, terutama di Jawa, yaitu di depan gedung pemerintahan terdapat alun-alun dan di sebelah baratnya terdapat masjid. Keraton Kasepuhan Cirebon memiliki arsitektur yang unik. Meski sebagai kesultanan Islam, beberapa elemen bangunan di keraton ini dipengaruhi Hindu, misalnya pada bentuk gapura dan bangunan lainnya. Pengaruh Tiongkok juga tampak di keraton ini. Hal itu tampak jelas pada ornamen di dinding keraton yang menggunakan keramik dan beragam motif yang khas. Ada banyak bangunan di dalam komplek keraton. Beberapa di antaranya adalah bangunan seperti Bangsal Panembahan, Bangsal Parabayaksa, Bangsal Pringgadani, Gajah Nguling, Jinem Pangrawit, Jinem Arum, Langgar Alit, Bundaran Dewan Daru, Museum Kereta Barong, Gapura Gledegan, Langgar Agung, Gapura Loncenga, Siti Inggil, Lapangan Giyanti, Jembatan Pangruit, dan Pancaratna. Istana Kesultanan Cirebon ini memadukan unsur dari berbagai agama dan budaya dalam bangunannya. Keraton ini memadukan unsur budaya Jawa, Eropa, dan Tiongkok. Sementara, tiga agama yang berpadu adalah agama Islam, Hindu, dan Buddha. Perpaduan ini ditunjukkan dalam bentuk bangunan serta adat yang dilakukan dalam keraton. Meski begitu, ajaran yang diajarkan pada keraton tetaplah ajaran agama Islam. Meski begitu, keharmonisan antar agama dan budaya pun tetap terjaga. Agama Islam digambarkan pada jumlah tiang penyangga pendopo. Ada yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam dan berjumlah 6 melambangkan rukun iman. Untuk unsur budaya Tiongkok diwujudkan dalam penataan kompleks yang didasarkan pada Feng Shui. Keraton Kasepuhan memiliki bangunan-bangunan sisa kerajaan Cirebon yang bisa menjadi daya tarik wisata di Keraton Kasepuhan. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe. Kita lanjut saja ke video selanjutnya. Satu baris, bikin satu baris. Bapak dan Ibu Guru, juga Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Gunung Jati, dan juga siswa-siswi yang Bapak sayangi. Alhamdulillah pada hari ini rombongan dari SMK Negeri 1 Gunung Jati Kabupaten Cirebon setelah wafatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati dari Hidayatullah diteruskan secara turun-temurun, dan setelah kepemimpinan Panembahan Girilaya, Keraton Cirebon terpecah menjadi ada 2 keraton.
yang mana kakaknya yang bernama Pangeran Samsudin Barnawijaya bertempat tinggal di keraton ini dinamakan Keraton Kasepuhan. Sedangkan adiknya menempati satu keraton lagi, yaitu Keraton Kanoman yang dipimpin oleh Pangeran Badridin Kartawijaya. Nah, sekarang kita berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon yang luasnya kurang lebih 25 hektar, ya, luas sekali. Yang lokasinya berada di Jalan Kesepuhan, kelurahannya juga Kesepuhan, kecamatannya Lemah Bungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sekarang kita ini ada di satu tempat bangunan depan namanya Kompleks Siti Inggil. Nah, ini Siti Inggil ini temboknya masih zaman dahulu dari batu bata, ya. Siti Inggil artinya lemah dhuwur pada Cirebon, ya. Siti artinya tanah, Inggil artinya tinggi. Jadi masuk ke ruangan ini sedikit agak naik. Yang fungsi bangunan Siti Inggil ini pada zaman kerajaan dulu tempat keluarga sultan menempati bangunan yang ada di sini melihat acara-acara yang diadakan di alun-alun. Di depan ada lapangan namanya alun-alun Sangkanabuana. Nah, alun-alun Sangkanabuana itu dahulu digunakan untuk latihan perang. Prajurit-prajurit keraton itu latihan perangnya di setiap hari Sabtu. Itu dilakukan di lapangan, di alun-alun, yang kemudian keluarga sultan, keluarga raja nontonnya dari sini, dari bangunan Lemah Dhuwur. Nah, di kompleks Lemah Dhuwur atau Siti Inggil ini ada 5 bangunan. Bangunan kecil namanya Mande Semartinandu, tempat duduknya penasehat sultan. Karena Keraton Cirebon dibangun sebagai kerajaan Islam, bangunan Semartinandu memiliki bintang 2. Itu dari agama Islam, 2 itu menggambarkan 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian yang di tengah namanya Mande Malang Semirang, tempat duduknya keluarga sultan di situ. Di Mande Malang Semirang terdapat ada tiang pokoknya jumlah 6 yang di bagian tengah. 6 itu melambangkan rukun iman, ada 6. Kemudian di sampingnya terdapat ada 14. Apabila dijumlahkan yang ada di bangunan Malang Semirang, jumlah tiangnya 20. 20 itu menggambarkan sifat wajib Allah. Apal ya, sifat wajib Allah ada 20. Sujud, idam, tako, muhalafatul, lisamadisi, yamuhu binasihi, dan seterusnya. Sifat Allah ana 20, ya. Kemudian di samping sebelah barat yang kecil, nama bangunannya Made Pendawa 5, tempat panglima atau pengawalnya sultan. Di sana terdapat jumlah tiangnya 5. 5 itu melambangkan rukun Islam, mana 5. Sedangkan ini Mande Pelinggihan, tempat duduknya para pengiring-pengiringnya sultan. Di sampingnya lagi ada bangunan namanya Mande Karesmet, tempat dibunyikannya kesenian gamelan. Gamelannya tersimpan di gedung museum pusaka yang usia gamelan itu 600 tahun lebih, tapi masih dibunyikan. Dibunyikan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Orang Cirebon menyebutnya gong sekati, ya. Nah, itu dibunyikan dari pagi sampai siang, selesai dan masuk lagi ke tempatnya. Yang maksudnya dibunyikan gamelan sekaten di setiap hari raya menyambut selesainya Sri Sultan setelah melakukan sholat id dari Langgar Agung menuju ke Masjid Agung. Selesai sholat id, meninjau pertunjukan gamelan sekaten. Di depan keraton sebelah barat, di samping alun-alun, ada masjid yang dibangun oleh Wali Sanga. Ada yang tahu nama masjid yang di depan keraton apa namanya? Sang Cipta Rasa. Hebat. Masjid Agung Sang Cipta Rasa umurnya 500 tahun lebih, ya. Itu masjid yang didirikan dibangun oleh Wali Sanga, dan sampai saat ini di Masjid Agung itu masih mempertahankan adat dan tradisi. Setiap melakukan atau melaksanakan sholat Jumat itu yang azannya 7 orang, disebutnya azan pitu. Yang laki-laki ada yang sudah pernah sholat di Masjid Agung Cipta Rasa kalau Jumatan? Belum, ya? Udah, ada yang udah. Nah, itu Masjid Agung Sang Cipta Rasa kalau sholat Jumat dikumandangkan azan itu, azan oleh 7 orang, yang mana diabadikan sampai sekarang. Azan itu kalau Jumatan memperingati peristiwa berdirinya Masjid Agung. Masjid dibangun untuk ibadah, untuk sholat, hubungan manusia dan Allah dan Tuhannya, yang disebut kablum min Allah. Alun-alun dibuat, dibangun untuk upacara-upacara kebesaran umum.
Bangsat. Suaranya alangnya. Rio. Orang gentenan coriosi. Jadi kita Dan yang terakhir digunakan 1942. Kata ini melambangkan tiga agama, yaitu agama Hindu dan kepalanya itu agama Buddha dan sayapnya itu buruk kendaraan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Benar nih. Ini rangkaian Kabarong yang aslinya. Ya, tadi kita lihat tentang yang dibuat tahun 1949 Masehi. Kita lihat sama 4 ekor kerbau putih. Kendaraan Sapora. Itu kata baju itu kita kan dia. Punya isi koinnya kan koin peninggalan Sunan Kalijaga. Tapi juga sama, ini dibuka yang paling suka aja. Dibuka dan disungkan. Kalau dibuka ada di Marga Maharaja Prabu Siliwangi. Tapi belum tentu rumahnya seperti itu. Kalau yang bisa ditunjukkan oleh beliau, rumahnya seperti itu. Boleh kita lihat dulu. Nanti dia bisa melihat dari arah manapun berada, maupun kanan ataupun kiri, matanya mengikuti kita. Boleh dilihat. Dibagi dua
untuk umum. Kenapa disebut lawang atau pendekan? Karena suaranya menggelegar seperti geledek, seperti petir. Kita lanjut masuk ke dalam. Taman Bundaran Dewan Daru. Itu ada tanaman Dewan Daru. Tanaman Dewan Daru. Kawan-kawan. Melambangkan kerajaan Pajajaran. Ini tempat kalau zaman sekarang tempat resepsionis mencari informasi. Itu ada banyak Sri Mulyani. Artinya raja, menanti raja, kita menanti raja itu Palakmu jauh. Pintunya diambil dari kata Belanda dan bacanya itu pintunya dibacem dulu Kak, jangan balap-balap kak. Jangan cepat. Ini juga ada namanya langgar alit, fungsinya untuk keadaan sekolah. Ong berdiri ong này nó cái ong. Ong Majalengka punya dari ini kita bisa lihat tempatnya. Boleh di video ini. Sok. Giác từ. Sekarang tuh yang ke-15 Jarak ini. namanya Pangeran Lukman Julkaidah. Lukman nih. Kalau zaman dulu itu tempatnya untuk penyebaran Kita agama meli lah. Islam dan zaman sekarang untuk